Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari primary adrenal insufficiency. Nah, di sini yaitu 30-year-old woman, yaitu seorang wanita berusia 30 tahun, chief complaint yaitu 3-month history of progressive fatigue, yaitu kelelahan progresif selama 3 bulan, kemudian juga decrease appetite, yaitu nafsu makan menurun, 10 pounds weight loss, yaitu penurunan berat badan. Medical history adalah type 1 diabetes mellitus, yaitu diabetes mellitus tipe 1, noted decrease insulin requirements over time, terjadi penurunan kebutuhan insulin seiring waktu. Social history yaitu no tobacco, alkohol atau illicit drug use. Physical examination yaitu generalized hyperpigmentation of the skin, yaitu artinya hiperpigmentasi kulit menyeluruh. More prominent in palmar crest yaitu lebih jelas pada lipatan telapak tangan atau palmar crest. Laboratory findings yaitu serum kortisol before and after exogenous HCTH, kadar kortisol sebelum dan juga sesudah pemberian HCTH eksogen, no change in cortisol levels, yaitu tidak ada perubahan. Nah, which of the following changes in serum laboratory value is most likely present, yaitu dari sodium, potasium, klorida, dan juga bikarbonat. Jawaban yang paling tepat yaitu B, sodium itu menurun, kalium itu meningkat, klorida itu meningkat, bikarbonat adalah menurun. Nah, clinical reasoningnya yaitu di sini wanita 30 tahun, yaitu kemudian juga fatigue plus berat badan turun plus nafsu makan menurun, DM tipe 1 atau autoimun, kebutuhan insulin menurun, hiperpigmentasi atau palmar crest, ACTH test yaitu tidak ada peningkatan kortisol. Diagnosis paling mungkin yaitu primary adrenal insufficiency atau Addison disease. Logika diagnosis yaitu ACTH test, yaitu normalnya ACTH menyebabkan peningkatan kortisol. Kasus ini tidak naik, yaitu sehingga berarti masalah di adrenal atau primary. B adalah hiperpigmentasi, yaitu kortisol menurun menyebabkan feedback menurun, kemudian juga ACTH meningkat menyebabkan peningkatan dari MSH sehingga kulit jadi lebih gelap. DM tipe 1 yaitu penyakit autoimun sering barengan dengan Addison Hashimoto, yaitu autoimun polyglandular syndrome. Dia itu insulin kebutuhan menurun, yaitu kortisol menurun, otomatis sensitivitas insulin meningkat, pasien butuh insulin lebih sedikit. Nah, patofisiologi inti yaitu kekurangan aldosteron sehingga menyebabkan sodium tidak diserap sehingga sodium menurun, potasium tidak dibuang sehingga potasium meningkat, H+ tidak dibuang sehingga menyebabkan asidosis. Untuk netralitas itu menyebabkan peningkatan klorida. Pola lab adalah sodium menurun, potasium meningkat, klorat meningkat, bikarbonat menurun yaitu asidosis metabolik. Pola cepatnya adalah Addison sama dengan cell wasting, yaitu sodium menurun, potasium meningkat, asam meningkat. Hiperpigmentasi itu primary bukan secondary. ACTH tidak respons sama dengan adrenal rusak. Kalimat inti yaitu autoimun menyebabkan kerusakan adrenal sehingga kortisol dan juga aldosteron menurun, menyebabkan sodium turun, potasium naik, dan juga asidosis plus hiperpigmentasi. Nah, penjelasan kasus yaitu di sini primary adrenal insufficiency atau Addison disease yaitu kelenjar adrenal tidak bisa produksi kortisol dan juga aldosteron. Etiologi adalah paling sering yaitu autoimun atau autoimun adrenalitis menyerang semua zona adrenal. Faktor resiko adalah DM tipe 1 autoimun. Patogenesis yaitu autoimun hancurkan adrenal, kortisol menurun plus aldosteron menurun, ACTH meningkat karena feedback hilang, menyebabkan peningkatan MSH, kemudian juga hiperpigmentasi. Kemudian juga patofisiologi adalah kekurangan kortisol, itu nafsu makan menurun menyebabkan BB turun, sensitivitas insulin meningkat menyebabkan kebutuhan insulin menurun. Kekurangan aldosteron yaitu di ginjal sodium tidak diserap sehingga menyebabkan sodium turun atau hyponatremia. Potasium tidak dibuang menyebabkan potasium naik atau hiperkalemia. H+ tidak dibuang menyebabkan asidosis metabolik. Untuk menjaga netralitas, klorat naik menyebabkan hiperkloremia. Efek tambahan yaitu
volume darah menurun menyebabkan hipotensi, untuk berkompensasi yaitu ADH meningkat menyebabkan air ditahan, memperparah hiponatremia. Gejala plus alasnya itu lemah menyebabkan kortisol menurun, BB turun menyebabkan nafsu makan menurun, hiperpigmentasi menyebabkan peningkatan dari ACTH, kebutuhan insulin menurun yaitu sensitivitas insulin meningkat, hipotensi yaitu karena aldosteron itu menurun. Nah, kenapa yang lain salah yaitu hiperaldosteronisme yaitu kenapa salah kebalik dari usus yaitu harusnya sodium meningkat, potasium menurun dan juga alkalosis. Kapan benar adalah hypertension plus hipokalemia yaitu pada Conn syndrome. C yaitu tiazid diuretik yaitu kenapa salah memang bisa menyebabkan penurunan sodium tapi potasium itu menurun bukan naik, alkalosis bukan asidosis. Kapan benar yaitu pasien pakai diuretik dan juga hypertension plus hypokalemia. Nah, D yaitu isolated hyperkalemia. Kenapa salah? Hanya potasium naik saja. Tidak menjelaskan sodium turun, asidosis. Kapan benar yaitu hemolisis, rhabdomyolysis, insulin kurang. Renal tubular acidosis yaitu kenapa salah? Biasanya sodium normal, tidak ada hiperpigmentasi, ACTH tinggi. Kapan benar yaitu gangguan tubulus ginjal, asidosis metabolik tanpa masalah adrenal. Cara hafalnya adalah Addison sama dengan kehilangan garam, sodium menurun, potasium meningkat, asam meningkat, brown skin plus low BP sama dengan Addison.